Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh bertemu di dalam Komsel pada minggu ini atau bulan ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada bulan ini adalah peranan bimbingan Tuhan dalam perjuangan hidup. Ya, kita tahu kita semua berada dalam sebuah perjuangan kehidupan, dan kalau kita bicara tentang Tuhan yang membimbing kita, sepantasnya lah ini menjadi sebuah berkat bagi setiap kita. Mari sebelum kita memulai, saya mau juga memperkenalkan ada dua, disebut apa nih ya? Ada penginjil Victor, halo. Halo, lalu ada penginjil Wilson, halo. Saya rasa sudah sangat terkenal mereka ya. Tapi anggap aja ini mereka adalah tamu khusus gitu ya malam hari ini. Nah, kita akan memulai, namun izinkan saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena Tuhan telah menolong kami melewati hari demi hari, dan hari ini kami bersama sebagai umat Tuhan, kami mau merasakan persekutuan bersama dengan orang-orang percaya melalui Komsel. Biarlah Tuhan yang telah menolong kami, yang mempertemukan kami dari latar belakang yang berbeda, dari kehidupan yang berbeda, kami boleh menjadi orang-orang yang disebut bersaudara di dalam Tuhan, dalam komunitas gereja GKA Sion. Dan kami rindu melalui Komsel pada malam hari ini, setiap kami tanpa kecuali diberkati ya Tuhan, karena kami tahu ada Roh Kudus Tuhan yang akan membimbing, menyertai kami sebagai orang-orang yang dipercayakan untuk menjadi pembicara dan juga rekan-rekan umat-Mu sebagai orang-orang yang bersama datang dalam persekutuan orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati waktu ini, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur ya kepada Tuhan kalau dalam menjalani hidup ini Tuhan boleh menyapa saya sehingga saya mengenal Tuhan. Karena kalau bicara tentang yang namanya kehidupan ini banyak godaan untuk membuat kita itu bisa mempercayai di luar daripada Tuhan. Nah, kita mau ngomong-ngomong dulu nih ya. Pertama kita mau ngomong dulu sama siapa nih ya? Ini kayak rada-rada tegang nih ya. sama penginjil Wilson dulu deh ya. Okay. Nah, penginjil Wilson pernah nggak tergoda di dalam hidup ya, entah waktu masih muda atau mungkin sekarang atau kapan aja gitu ya, mempercayai yang seperti dunia biasa, mereka menjadikan pegangan, yaitu zodiak gitu ya, atau bintang yang dikenal ya. Bintang apa sih ngomong-ngomong? Saya Aries. Aries, Aries gitu ya. Pernah nggak Kak Wilson? Ayo coba. Pernah. Jadi dulu ya sewaktu masih SMA, kan itu heboh ya buat anak-anak SMA tuh kayak gitu-gitu, suatu yang kayaknya penting gitu. Okay. Karena ada tayangan-tayangan di TV dulu tuh terkenal sekali, MTV tuh ya, di salah satu channel TV zaman dulu gitu, dan tayangannya itu soal zodiak hari ini begitu. Jadi siaran khusus soal zodiak. Setelah beberapa tentang lagu, itu salah satunya itu zodiak. Terus saya nunggu karena saya Aries, dan yang biasa anak muda ngelihatnya dua, satu jodoh gitu. Jadi pengen tahu jodoh tuh cocoknya sama bintang apa gitu. Okay. Walaupun tetap nggak berani sih setelah itu ya. Yang kedua adalah pekerjaan gitu. Jadi karir gitu. Cocoknya kerja apa, lalu kemudian kesulitan apa yang dihadapi pada waktu berkarir. Jadi dulu waktu masih muda banget, SMP SMA lah begitu ya. Itu terus, pernah. Jadi kalau waktu melihat cocok gitu, terus ada tergoda nggak? Oh, berarti aku harus cari yang kalau Aries sama ini. Jadi kamu berusaha cari ke situ, ada nggak gitu? Sempat ditantang sama teman tuh, cocoknya sama si bintang ini, cocoknya sama bintang itu kan. Cuma tetap aja mau deketin cewek terus tanya lu bintang apa gitu. Gak enak hati juga gitu. Gak berani juga. Gak berani juga ya. Oke. Tapi intinya walaupun sempat tergoda, tapi pada akhirnya merasa gimana? Apakah itu bisa dipakai menjadi sebuah penuntun atau sesuatu yang kita lihat itu pakem untuk menjadikan kehidupan kita lebih baik, atau bagaimana coba? Enggak ya, jadi saya tetap ngelihat bahwa walaupun di masa itu tetap ada perhatian kepada bintang-bintang kayak begitu, tapi tetap akhirnya ngelihat bahwa
apa ya pentingnya ya, kalaupun bintang ini sama bintang ini cocok, toh bukan karena bintangnya begitu. Pasti kan tetap karena karakternya gitu. Amin, itu ya. Waktu pun hari itu tetap bisa ngelihat akhirnya iya benar juga ya, bukan karena bintangnya. Ya, gitu. saya rasa kalau bergantung bintang hari ini beda ya nama istrinya ya. Lah, itu penginjil Victor lagi guyu nih lah, lagi ketawa. Jangan-jangan punya pengalaman. Tapi kita nggak mau nanya tentang pengalaman soal bintang. Nah, kalau orang Chinese kan latar belakang Chinese itu mereka juga tergoda dengan yang namanya Sio. Nah, tahun ini Sio apa nih? Apa ya? Kerbau. Kerbau ya, saya juga nggak ingat. Nah, kalau penginjil Victor sendiri Sio apa? Saya Sio ayam. Sio ayam, oke. Nah, gimana coba? Pernah nggak ada satu perasaan tergoda ketika orang bilang, tahun depan itu Sio ini untuk Sio ayam, tahun depan itu begini-begini, ada nggak gitu? Ya sama sih tadi kayak penginjil Wilson ya. Jadi dulu di majalah-majalah kadang itu suka ada gitu ya. Terus suka penasaran lihat, kalau Sio ayam itu apa sih peruntungannya atau ada apa sih pantangannya nih untuk tahun ini. Suka penasaran juga. Kemudian lihat-lihat lagi, kadang berpikir apa iya ya. Dan beberapa kali juga menemukan kok nggak cocok juga gitu. akhirnya ya udahlah ngapain percaya begitu. Tapi juga sempat tergoda gini. Saya sempat berpikir begini, kenapa saya nggak Sio naga? Gitu. Kenapa? Ada apa dengan naga? Ada apa dengan naganya? Ya, jadi memang di dalam tradisi Chinese itu Sio naga itu dianggap Sio yang paling unggul lah. Itu kualitas unggul gitu kan. Lalu saya juga pernah mendengar bahwa binatang naga itu kan memang binatang apa ya dalam dunia mitos gitu ya, mitologi. Itu bukan binatang yang real. Sementara sio-sio yang lain itu kan binatang yang real semua kan. Sedangkan naga itu binatang dunia mitologi dan itu adalah semua yang bagus-bagus dari semua binatang itu katanya adanya di naga gitu loh. Panjangnya ular, kemudian cengkramannya Raja Wali, kemudian gagahnya singa, itu semua ada di naga gitu loh. Sehingga biasanya katanya orang-orang yang Sio naga itu adalah orang-orang yang pemimpin, orang-orang yang hebat katanya seperti itu. Jadi saya sempat tergoda juga untuk kenapa saya nggak Sio naga sih gitu. Jadi rasa kayak aduh kok salah nih kurang dilahirkan. puas, Terus akhirnya bagaimana mengatasi hal itu? Jadi ya kembali juga melihat bahwa ya di dalam Tuhan akhirnya nggak ada tuh yang begitu-begitu. Mau Sio apa aja ya kalau kita di dalam Tuhan, ya Tuhan mau jadikan kita apa ya, itu kehendaknya Tuhan lah gitu loh. Ya, dari apa yang disampaikan oleh penginjil Wilson dan penginjil Victor, kita melihat itu sebuah realita kehidupan manusia di dunia ini. Artinya kita memang tidak bisa pungkiri ada rasa tergoda terhadap hal-hal yang sedemikian gitu ya. Sehingga kita berpikir mungkin dengan mencocokkan, mungkin dengan melihat lebih jauh bintang ataupun sio kita ada peruntungan atau ada sesuatu yang pas. Tapi puji Tuhan mereka berdua udah ditangkap Tuhan. Ditangkap Tuhan atau ditangkap siapa nih? Ditangkap Tuhan ya. Sehingga walaupun tergoda sebagai manusia, mereka punya keinginan tergoda dan saya juga ya. Tapi ketika Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat, itu menjadi berbeda ya. Itu menjadi berbeda. Oke, kita bersyukur ya kepada Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya abis ini saya mau ajak nyanyi nih, tapi tunggu dulu nih. Saya mumpung lagi semangat gitu ya. Pengen tahu nih mereka ini ketika mereka menjalani hidup, ketika mereka tidak lagi mementingkan sio atau zodiak atau sesuatu yang dunia pakai menjadi pegangan, kira-kira dalam kehidupan yang mereka jalani itu seperti apa? Mereka merasakan yang namanya sesuai dengan tema kita ya, bimbingan Tuhan, perlindungan Tuhan itu seperti apa? Perjuangan mereka itu seperti apa? Coba kalau mungkin penginjil Victor dulu deh, boleh deh. Kira-kira pernah merasakan bagaimana sebuah pergumulan lalu kemudian Tuhan itu menyatakan jalan keluar lewat banyak hal tentunya ya. Boleh silakan di-sharing. Ya, jadi pada waktu saya studi di Amerika waktu itu, buat saya itu pengalaman yang baru. Satu sisi itu sangat menyenangkan, sangat senang sekali bisa ada kesempatan belajar gitu. Tetapi di sisi lain itu menjadi satu pergumulan buat saya yang nggak pernah aktif berbahasa Inggris gitu ya. Jadi ketika di kelas
minggu-minggu pertama itu saya bergumul untuk bisa ngerti ini kelas ini tentang apa, sampai saya minta izin sama dosen untuk saya rekam itu kelas gitu ya. Yaitu pengalaman kuliah lah. Lalu yang kedua, di dalam pengalaman tinggal di satu negara yang baru, di kota yang baru yang saya nggak pernah tahu itu kotanya seperti apa gitu ya. Satu kali saya dan istri punya satu pengalaman pergi, kami naik bus, kami belum tahu kota-kota di sekitar situ. Waktu itu kami masih baru banget, kayaknya seminggu pertama di sana. Lalu kami pergi mau ke satu tempat, lalu harus melalui satu kota namanya Trenton. Jadi Trenton ini ibu kotanya New Jersey gitu. Tetapi ketika kami turun di kota Trenton itu untuk ganti bus, kami mengalami ketakutan. Kenapa? Karena ini kota memang waktu kami lewat begitu selewat gitu lihat bagus nih gedung-gedungnya gitu ya, kayak kota yang maju. Tetapi ketika kami turun dari bus dan kami melihat situasi sekitar, kami takut karena di situ tinggal orang-orang yang katakanlah African American gitu ya, orang-orang Latino yang secara suasana tempat tinggal itu lebih suram. Gitu. Dan kami waktu itu juga nggak tahu harus kemana lagi gitu. Kami cuma tahu harus tunggu bus ini gitu kan. Dan itu bus lama sekali nggak datang-datang. Nggak punya pengalaman di kota itu sama sekali. Lalu di sekitar kami juga toko-toko itu seperti apa ya? Bukan sesuatu yang menarik untuk dikunjungi gitu. Malah di dekat situ tuh ada satu orang, mungkin dia tuh habis pakai obat atau apa, saya nggak tahu, dia begini-begini gitu ya, mau deketin kami menjauh gitu, takut, sambil dia itu ngomong sendiri. Jadi buat saya itu satu pengalaman yang mengerikan gitu pada waktu itu. Jujur saya dalam hati langsung berdoa, Tuhan tolong, ini kami nggak kenal kota ini, kami nggak tahu situasi seperti apa, lindungi kami Tuhan, gitu ya. Ya puji Tuhan akhirnya kami dapat satu bus, dan yang luar biasa supir bus itu adalah supir bus yang pertama jemput kami gitu loh. Kami naik supir busnya itu, waktu pulang ternyata dia juga, dan dia masih mengingat kami gitu. Kan kamu yang tadi itu ya, iya. Ya udah akhirnya begitu kami udah di bus itu kami rasa lega. Tetapi selama hampir setengah jam lebih ketika kami menunggu bus itu tuh pengalaman yang buat saya itu mengerikan, dan semua orang yang lewat di situ tuh saya merasa ini orang-orang yang ngeri gitu loh ya. Jadi ya seperti itu. Puji Tuhan, Tuhan lindungi di dalam situasi yang seperti itu. Kelihatannya sepele mungkin ya, tetapi buat saya itu kalau nggak Tuhan lindungi mungkin ya bisa jadi apa-apa buat kami. Dan setelah kami tiba di tempat tinggal kami, lalu saya sempat ngobrol-ngobrol sama teman kami, sempat turun di kota ini, teman saya juga kaget. Dia bilang, wow, ya hati-hati aja lah kamu kalau ke kota itu. Pada waktu itu memang kami nggak punya kendaraan kan ya, makanya naik bus gitu. Ya setelah teman gitu ngomong begitu, baru kami juga makin sadar, wow benar-benar Tuhan lindungi kami gitu loh, sehingga nggak terjadi hal-hal apapun. Gitu. Wow, luar biasa ya. Ketika kita bicara tentang perlindungan Tuhan, maka kita bicara tentang trust, tentang kepercayaan kita yang kita taruh kepada Tuhan. Saya rasa yang penginjil Victor sampaikan hanya satu bagian kecil dari pengalaman hidup mereka, suami istri atau pribadi, tentang bagaimana Tuhan melindungi gitu ya. Kalau saya tanya 5 jam saya rasa akan banyak cerita, tapi saya takutnya saya ngantuk gitu ya. Nah thank you banget ya. Jadi memang pada waktu itu di tengah-tengah negara, kota yang tidak sama sekali familiar ya, bagaimana Tuhan melindungi ya, luar biasa. Baik, kita lanjut lagi nih. Setelah dengar penginjil Victor, penginjil Wilson juga udah pengen cerita, tadi saya lihatnya gitu, gelagatnya gitu ya. Pasti pengen cerita tentang apa? Jangan perlindungan deh. Coba tentang kehidupan yang berserah itu seperti apa? Kan pernah pasti punya pengalaman-pengalaman ya. Oh ya, Bapak Ibu, penginjil Wilson juga punya latar belakang secara khusus belajar misi ya. Yang saya dengar ambil kurang lebih 1 tahun di Amerika, 2 tahun belajar khusus misi ya. Wow. Jadi pasti ada
kehidupan yang berserah ya. Oke, silakan coba berbagi ke kita. Ini pas banget memang. Yang saya alami memang berkaitan dengan pelayanan misi ke pedalaman waktu itu. Jadi tahun 2019 begitu ya, setelah saya pulang dan kemudian pergi ke Kalimantan Barat, rutin itu ke pedalaman sebulan sekali bersama dengan anak-anak SMA yang saya bimbing. Jadi anak-anak yang SMA ini adalah anak-anak yang memang sudah mau jadi hamba Tuhan. Lalu selama setahun di bawah bimbingan saya, lalu kami sama-sama sebulan sekali itu ke pedalaman. Satu hari kami ke pedalaman, kemudian setelah selesai pelayanan itu Sabtu sore, kemudian saya pikir sekalian mau lihat sebuah tempat yang nanti mau dipakai buat perpisahan. Gitu, jadi kayak mau survei tempat lah begitu. Di pedalaman juga itu, jadi kayak ada air terjun, ada kolam renangnya begitu. Jadi pikir mau lihat tempat itu memang agak jauh dari jalan utama, jadi lewatin perkebunan begitu, kemudian ada lewatin bukit turun ke bawah begitu. Nah jadi itu udah sore-sore, kurang lebih waktu kami ke sana di perjalanan itu jam 4 sorean. Nah lalu kemudian entah ceritanya gimana begitu ya, mobil yang kami bawa itu stuck. Pada waktu mau pulang itu sudah jam 5 begitu, jadi udah sore sekali, stuck, dan itu jalan yang jarang dikunjungi orang kecuali pada waktu ada yang mau liburan gitu, dan itu kan sudah sore, jadi udah lewat jamnya lah gitu kira-kira. Jadi saya berusaha pakai mobil itu, coba gimana caranya nih biar bisa naik begitu ya, biar bisa lewatin bukit itu, tapi kemudian tetap stuck di situ. Yang ngerinya lagi waktu itu stuck, sebelah kiri saya itu jurang begitu. Jadi itu berapa orang itu? Saya sama 5 orang anak. 3 cewek 2 cowok. Berarti yang dewasa hanya Jadi akhirnya saya udah pikir itu handphone, kemudian sinyalnya nggak bisa 4G gitu, nggak bisa WhatsApp, jadi cuma bisa telepon pakai line biasa. Saya coba telepon teman saya yang ada di kota itu, lalu kemudian dia nggak angkat-angkat gitu. Waduh, akhirnya saya ngomong ke anak-anak, kayaknya kita bakalan tidur di sini nih malam ini begitu, tidur di mobil gitu, karena mau tidur di mana lagi begitu. Akhirnya sama anak-anak pikir ya udahlah, kalau yang mesti tidur di sini begitu. Akhirnya kami pikir ya udah mau siap-siap aja lah, tunggu besok pagi hari Minggu, siapa tahu ada yang liburan ke situ kan gitu, lalu mau minta tolong begitu. Mesti ada truk yang tarik mobil kami, entah apa di mana stucknya saya juga nggak ngerti begitu. Lalu ya udah, kami udah siap-siap, tiba-tiba ada motor lewat. Kemudian ketika motor lewat, ya motor itu berhenti, tanya kenapa. Dia cek, dia coba kendarai, oh ya ini stuck begitu. Lalu kemudian oke, tunggu sebentar. Dia turun ke bawah, lalu kemudian dia naik lagi, ternyata bawa truk untuk ngambil kelapa sawit. Begitu, jadi dia bawa truk yang gede, lengkap dengan tali, lengkap dengan kait. Saya sama sekali nggak menduga begitu. Tuhan kirimkan orang tuh pas di tengah-tengah, kami udah ngerasa, oke Tuhan, kami nikmati deh malam ini tidur di mobil begitu. Siapa tahu ketemu 7 bidadari ya. Karena ada air terjun tadi. Oke, lanjut. Jadi bener-bener udah ngerasa ya udah, kami juga udah ready begitu. Lalu kemudian setelah ditarik itu begitu ya, lalu kemudian kami sampai ke jalan utama, niatnya mau ngasih uang lah gitu, ucapan terima kasih, apresiasi. Ternyata truk itu setelah beresin dia langsung pergi aja begitu. Jadi bener-bener kami nggak kenal orang itu, kemudian tidak keluar biaya apapun. Dan di situ kemudian kami berenam setelah sampai di asrama lagi begitu, kemudian cerita pengalaman apa yang bisa dipelajari. Lalu kemudian ada satu anak bilang gini, Pak Wilson ingat nggak, tadi pagi sebelum kita pulang, kita doa sama-sama supaya kalau ada apa-apa Tuhan kirimkan orang baik. Saya nggak ingat itu. Tapi anak itu cerita dan kemudian iya ya, itu jawaban doa. Jadi buat saya keberserahan itu benar-benar membawa sebuah ketenangan karena tahu Tuhan nggak tinggal diam. Amen. Gitu, jadi itu yang berikan sebuah kekuatan dan pengalaman yang saya ingat sekali. Wow, waktu berserah Tuhan nggak tinggal diam. Kira-kira gitu. Wow, amin ya. Wah, kita kalau melihat dua pengalaman ini sama ya, hampir mirip ya. Tadi penginjil Victor bilang ada supir yang sama yang balik gitu ya. Jadi seolah-olah Tuhan memberikan satu keteduhan. Nah, kalau penginjil Wilson malah setelah doa, biasa kita habis doa kita lupa apa yang kita doa. Tapi justru Tuhan sudah mempersiapkan itu semua ya. Kalau dengar-dengar pengalaman bagaimana Tuhan menolong pribadi ya, baik penginjil Wilson maupun penginjil Victor, kadang-kadang terasa itu banyak hal itu di luar daripada kemampuan kita berpikir ya, tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Wow, luar biasa ya. Nah, sekarang kita mau jedah dulu. Kalau di TV biasa ada iklan, ini bukan iklan. Kita mau bersama membaca Mazmur nomor 23 melalui pujian. Nah, kami akan bernyanyi bersama. Mari silakan jemaat juga boleh mengikuti. Kita akan bersama melakukan Mazmur 23.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, kita baru saja melakukan pujian Mazmur 23 ya. Kalau Mazmur itu memang disebut sebagai lagu pujian ya, buku pujian gitu ya. Jadi sebenarnya lebih berbicara tentang bagaimana orang-orang yang menulis Mazmur itu mereka bermazmur, mereka memuji, mereka meratap, mereka menaikkan segala sesuatu yang ada di dalam hati mereka. Nah, bicara tentang Mazmur 23, hari ini kita mau melihat selain Mazmur 23 juga ada Mazmur 25 nih ya. Kita mau tanya lagi nih ya, enak loh hari ini saya bagian tanya doang nih. Kita mau lihat latar belakang. Karena kadang-kadang ketika kita baca Mazmur, kita kalau tidak tahu latar belakang, kita tidak memahami dengan baik apa yang menjadi tulisan di Mazmur-Mazmur itu. Tapi ketika kita memahami yang menjadi latar belakang penulis, kenapa dia menulis Mazmur itu akan jadi indah luar biasa ya. Nah, kita mau tanya dulu nih, siapa dulu nih? Apa tarik undian nih? Mungkin penginjil Victor deh. Oke, Mazmur latar belakang Mazmur berapa yang mau dicoba disampaikan? Ada 2 nih ya, 23 dan 25. 23 ya. Oke, boleh. Oke. Silakan. Jadi memang Mazmur 23 itu satu Mazmur yang sangat indah ya, kalau kita tadi nyanyikan, kita baca itu Mazmur yang sangat indah, dan kita pengen tahu sebenarnya apa sih pengalaman Daud pada waktu itu. Dan sayangnya memang di dalam beberapa komentari tidak menjelaskan secara pasti pengalaman dari Daud waktu itu tuh apa gitu ya. Jadi ada pendapat yang pertama mengatakan kemungkinan itu Daud sedang ada di Gua Adullam. Waktu dia sedang melarikan diri dari kejaran Saul. Di mana sebenarnya Saul itu adalah ayah mertuanya sendiri sebenarnya kan. Jadi buat saya itu pengalaman yang pasti sangat berat di dalam diri Daud ya, bagaimana mungkin mertuanya sendiri mau bunuh dia, dan Daud itu kan orangnya sebenarnya sangat loyal kepada Saul. Sehingga ketika dia harus melarikan diri dari kejaran Saul, pasti itu hal yang sangat berat yang dialami. Dan itu pergumulan yang
nggak mudah buat Daud ya. Lalu pendapat kedua mengatakan ada kemungkinan ini adalah ditulis pada waktu dia lari dari Absalom. Ketika dia lari tiba di Mahanaim gitu. Dan sekali lagi kalau tadi dia mau dibunuh oleh mertuanya, sekarang dia mau dibunuh oleh anaknya sendiri. Dan kalau buat saya ini adalah hal yang sulit untuk dibayangkan. Bagaimana mungkin seorang anak mau membunuh ayahnya sendiri gitu kan. Dan sebagai seorang ayah juga pasti Daud ini bergumul berat. Bagaimana mungkin anaknya sendiri mau bunuh dia, bukan hanya membunuh, bahkan mau kudeta segala gitu kan. Itu pengalaman yang mengerikan. Sehingga Daud harus melarikan diri dari kejaran Absalom. Tetapi intinya ada ancaman ya berarti ya? Ancaman. Tetapi ada pendapat yang ketiga yang mengatakan bisa jadi ini Mazmur yang ditulis setelah Daud itu di dalam kondisi yang sudah established semuanya. Semuanya sudah aman. Lalu dia sudah ada di dalam posisi yang nyaman lah ya. Jadi nggak ada kejaran-kejaran lagi, dia sudah dalam kondisi yang baik. Tetapi bagi saya kalau toh dia di dalam kondisi yang semuanya sudah serba baik, ketika dia mengingat kembali pengalaman-pengalamannya di masa lalu, ada ketakutan yang pernah dia alami, ada ancaman yang pernah dia alami, ada musuh kan dikatakan di situ yang pernah mau membunuh dia. Kemudian ada lembah kekelaman. Semuanya itu menunjukkan bahwa Daud pernah melewati semuanya itu. Dan ketika dia mengalami semuanya itu, ada Tuhan yang menyertai dia. Gitu. Jadi di dalam masa yang baik, ketika dia semuanya sudah serba established, atau di masa yang sulit sekalipun, dia percaya ada Tuhan yang senantiasa menjaga dia. Gitu. Jadi kalau kita lihat Mazmur itu ada lembah kekelaman ya, ada lawan ya, ada banyak hal yang sepertinya cukup menakutkan. Tapi yang indah itu dia selalu mengatakan bahwa Tuhan itu gembalanya ya. Itu keren abis gitu ya. Oke. Mau nambahin apa? Iya. Saya cuma mau bilang beda banget sama 25 Bu. Kenapa? Kalau 23 tuh kesannya tuh kayak ada gembala begitu ya, yang melindungi, membimbing begitu ya. Dan nuansanya itu kayak nuansa penyerahannya itu jelas banget begitu. Nah tapi kalau Mazmur 25 itu lebih kepada nuansa itu kayak nuansa pertobatan. Jadi ada beberapa komentator yang lihat ini kayaknya Daud pernah lakukan kesalahan yang besar begitu. Karena dia kayak ada kata-kata yang bilang ampunilah dosaku, jangan lagi anggap kesalahanku di masa yang lalu begitu kira-kira ya. Jadi komentator tuh beberapa tafsiran coba lihat mungkin kesalahan pada waktu dia planning bunuh Uria. Begitu sehingga dia ngerasa nyesal sekali, dan ini salah satu bagian Mazmurnya begitu yang kemudian ditulis. Tapi ada juga komentari yang bilang kayaknya ini pada waktu dia menghitung rakyat begitu, kayak seolah-olah dia hebat, dia sudah besar gitu, dan dia menghitung dan dia lupa itu karena Tuhan gitu. Jadi mungkin sedikit didetilkan penginjil Wilson. Jadi dia pernah menghitung itu karena bagaimana? Jadi waktu itu dia ngerasa kekuatan tuh udah besar gitu, tentara tuh udah luar biasa, wilayah tuh udah banyak, dan dia coba untuk hitung berapa banyak tentaranya sebenarnya, berapa banyak rakyat yang siap berperang. Seolah-olah itu menjadi sumber kekuatan untuk dia tetap bisa bertahan jadi raja. Ya, walaupun habis itu dia nyesel ya. Habis itu dia nyesel jadi gitu. Ini Mazmur merupakan salah satu kemungkinan salah satunya ya. Betul. Karena memang nggak ada penjelasan yang detail gitu. Tapi kemungkinan ini dipicu oleh sebuah peristiwa yang bikin Daud tuh nyesel banget begitu. Dan menariknya setelah dia nyesel, dia kemudian lihat Tuhan yang secara aktif membimbing. Secara aktif memberitahu apa yang sekarang Daud mesti lakukan. Makanya dari ayat 8 sampai 14 tuh kata-kata yang secara aktif dipakai sama Daud di bagian itu adalah Tuhan memberitahu, Tuhan menunjuk, Tuhan memberikan bimbingan, Tuhan membukakan, Tuhan menyatakan. Jadi berkali-kali dikasih tahu Tuhan yang aktif. Nah, cuman memang itu menjadi bagian di mana waktu Daud berdosa, dia minta ampun dan dia lihat Tuhan yang secara aktif membimbing. Memang beda nuansa lah gitu kira-kira. Iya, betul. Kalau itu lebih kepada penguatan ya, satu ucapan syukur, satu kalimat-kalimat penguatan di Mazmur 23 ya. Memang kalau kita lihat Mazmur 25 ada perbedaan di kata-kata ya mengampuni, walaupun dia tetap mengakui bahwa Tuhan itu Tuhan yang tetap menjagai, Tuhan tetap yang menyertai, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang benar gitu ya. Tapi satu sisi memang ada penyesalan ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih dulu nih sama penginjil Victor sama penginjil Wilson nih ya. Hari ini udah mau diwawancarai. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang melindungi kita.
Tidak pernah di antara kita yang tidak lepas dari yang namanya pergumulan. Pergumulan itu pasti selalu kita alami ya. Tapi kalau mau disimpulkan dari apa yang disampaikan oleh kedua hambanya ini, paling nggak kita bisa melihat bahwa kehidupan yang dekat dengan Tuhan itu sangat penting. Perlindungan bicara tentang kedekatan dengan Tuhan. Orang yang tidak dekat dengan Tuhan, dia tidak akan minta Tuhan berlindung ya. Keberserahan juga berbicara tentang kedekatan dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya hati yang dekat dengan Tuhan, bagaimana kita mau berserah? Kan berserah itu tentang trust ya, tentang percaya, tentang bagaimana kita mempercayai Tuhan itu ya. Nah, betapa pentingnya saya dan Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita juga mengaminkan apa yang disampaikan, dan tentunya itu semua berasal dari firman, bahwa betapa pentingnya hati yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan menikmati yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Pernah nggak sih satu waktu yang kemudian penginjil Wilson atau penginjil Victor merasakan lagi sibuk, banyak kegiatan, kan kegiatan pelayanan itu keluarga juga banyak ya. Terus ada satu event yang kemudian merasakan kayak ada loose gitu, sesuatu yang hilang, lalu kemudian tiba-tiba diingatkan oleh Tuhan, persekutuanmu, kehidupanmu gitu loh. Ya kita harus akui ya, kami juga harus akui bahwa sebagai hamba Tuhan kadang-kadang kita kehilangan momen-momen dekat dengan Tuhan itu karena terlalu sibuk. Pernah nggak ada gitu? Pernah sih ya. Pernah ya? Iya, pernah banget. Pernah banget. Saya waktu siap-siapin kalau ada apa namanya kayak acara mission trip gitu ya, kalau ada pas seminar kayak gitu yang memang saya harus ada di situ gitu, itu banyak akhirnya mikir persiapan teknis, persiapan detail gitu ya. Tanpa kita sadari ya. Tanpa sadari akhirnya terhisap semua di semua itu begitu. Di teknisnya tetap ya. Sih saat teduh, tetap sih doa gitu. Tetapi nggak bisa lagi melihat kehadiran Tuhan karena otaknya itu udah merasa udah riuh banget dengan semua itu. Ya cuman ada sesuatu yang kemudian Tuhan terus kerjakan lewat orang lain kah? Lewat WA bahkan begitu ya, ada cerita-cerita yang kemudian menguatkan iman dan ingetin lagi, oh iya ya, kok saya sibuk banget ya sama detail-detail ini, bukan berarti mau tidak peduli, bukan, tapi kok kayaknya ada sesuatu yang hilang, dan Tuhan ingetin lagi lewat hal-hal yang kayaknya biasa, tapi itu justru apa ya, amazing lah, sesuatu yang indah gitu lewat bagian itu. Pada waktu kita balik kembali ya, good. Penginjil Victor? Sama, biasanya kalau udah mau event-event Natal kah atau Paskah gitu ya, biasanya itu adalah momen-momen yang cukup hektik buat saya gitu ya. Again, saat teduh, doa ya doa, tapi akhirnya merasa bahwa setelah saat teduh, setelah doa akhirnya, saya harus kerjain ini, saya harus siapin ini gitu ya. Jadi saya biasanya akhirnya merasa sendiri, kok ada sesuatu yang saya itu hilang gitu ya, maksudnya semua bisa dikerjain, semua bisa disiapin gitu ya, tetapi saya merasa bahwa akhirnya hati itu kayak hambar gitu loh, tawar gitu kan, jadi ngerasa bahwa di tengah-tengah semua kesibukan ini saya lakukan ini buat apa gitu, akhirnya di situ saya diingetin lagi, kayak kehilangan gitu ya, kayak udah capek-capek lihat apa sih, ini apa sih buat apa gitu ya, kayak pernah juga ngalamin kayak begitu sih. Saya rasa itu sebuah pengalaman yang kebanyakan kita mungkin mengalami hal itu ya, karena kita mungkin terlalu sibuk dengan banyak hal, kita masuk dalam rutinitas ya, jadinya kita jadi orang-orang yang sedikit skeptis gitu ya, jadi ya mungkin kita berpikir bahwa Tuhan itu Tuhan yang melindungi, mau kita apa juga Tuhan melindungi gitu ya. Tapi yang cilakanya kalau kita kemudian merasa bahwa yang salah itu Tuhan pada waktu kita ada masalah gitu loh. Pada waktu kita ada masalah terus kita merasa bahwa Tuhan kamu kenapa kok gitu sama saya gitu ya. Padahal ketika kita tidak merasa Tuhan melindungi, tidak menjaga kita, sesungguhnya itu bukan karena Tuhan tapi karena kita gitu ya. Jadi ada orang yang bilang begini, saya kecewa sama Tuhan, saya merasa bahwa Tuhan itu begini dan begitu. Saya menyampaikan bahwa kekecewaan itu sebenarnya bukan dari luar, tapi dari dalam hati kita. Ya, pada waktu kita juga merasa Tuhan meninggalkan kita, lalu kita merasa kok gini, kok gitu. Sesungguhnya itu semua dari sumber hati. Berarti kalau mau merasakan terus bimbingan, penyertaan Tuhan, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, intinya satu kalimat, coba penginjil Victor apa kira-kira? Selalu hidup dekat sama Tuhan.
selalu hidup dekat sama Tuhan. Penginjil Wilson enggak boleh nyontek. Sama, iya. Relasi sama Tuhan. Relasi sama Tuhan. Beda kan, dia dekat, saya relasi. Jadi satu tadi apa? Hidup dekat sama Tuhan, relasi sama Tuhan. Dengan Tuhan. Kalau saya apa ya? Kalau anak saya makan roti, dia suka melemuri rotinya itu dengan selai atau dengan meses atau sesuatu yang menutupi rotinya. Nah, saya rasa hidup kita juga harus ditutupi dengan kemurahan Tuhan ya, dengan kasih Tuhan. Karena hidup yang saya dan saudara jalani ya seperti yang tadi sudah di-share, tidak lepas dari pergumulan. Tapi kalau kita dipenuhi dengan kedekatan, dengan hidup yang bersama dengan Tuhan, bagaimana kita boleh bersekutu terus dengan Tuhan ya, kita akan merasakan hal-hal yang berbeda. Wow, luar biasa ya. Jadi kita sepakat ya bahwa hidup itu harus dekat sama Tuhan, harus terus bersama dengan Tuhan, berpegang terus kepada Tuhan ya. Berelasi sama Tuhan. Berelasi sama Tuhan, sepakat ya. Pernah kan jauh relasi dengan seseorang, terus tiba-tiba komunikasi bisa tidak nyambung gitu ya, berasa ya. Benar. Jadi ya coba kaitkan kehidupan kita dengan kehidupan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita pikir Tuhan itu terlalu jauh, namun sesungguhnya Dia yang paling dekat daripada siapapun orang di hidup kita. Amin. Oke, kita sepakat bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Dan kita akan terus bersama dengan Tuhan. Oke, mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur karena Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami. Kami mau membangun relasi terus dengan Tuhan. Kami mau hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau melemuri kehidupan kami dengan kebenaran firman, dengan doa ya Tuhan. Sehingga ketika kami di dalam kehidupan yang kami jalani, kami tidak perlu sampai kepada titik permasalahan baru kami datang kepada Tuhan. Tapi justru ketika kami sampai kepada titik-titik di mana Tuhan izinkan ada pergumulan, ada permasalahan dalam hidup kami telah dipenuhi tabungnya Tuhan. Karena kehidupan kami yang Tuhan bimbing boleh dekat dengan Tuhan. Kehidupan kami yang Tuhan bimbing untuk terus diingatkan berelasi dengan Tuhan. Itu membuat kami dipenuhi ya Tuhan. Dan kami bisa melewati setiap perjuangan hidup ini. Setiap pergumulan hidup ini. Karena Engkau Allah yang berjalan di depan kami. Dan Engkau Allah yang menggendong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk berbagi pengalaman dari Penginjil Wilson dan juga Penginjil Victor. Dan kami menyerahkan hidup setiap kami. Berkatilah jemaat-Mu. Kiranya damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus memberkati kami sekalian. Amin. Amin. Oke, Tuhan memberkati.